Jangan buang limbah buah-buahan yang ada di rumah Anda, karena limbah buah-buahan ini bisa diolah menjadi pupuk organik yang sangat bermanfaat untuk tanaman kita. Halo, kita ketemu lagi dengan Fresh Garden dan kita hari ini akan membuat mol buah. Mol atau POC dari buah hanya dengan menggunakan 3 bahan. Sangat gampang, sangat murah, dan kita manfaatkan limbah-limbah yang ada di rumah tangga kita. Tetapi sebelumnya kita bahas dulu ya tentang fase pertumbuhan tanaman. Tanaman secara umum memiliki 2 fase pertumbuhan, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Nah, kebutuhan nutrisi tanaman pada kedua fase ini berbeda. Ini penting bagi kita untuk memahaminya agar kita bisa menyediakan nutrisi yang tepat untuk masing-masing fase. Fase pertumbuhan tanaman terbagi 2. Pertama adalah fase awal, fase vegetatif, adalah saat ketika pertama kali tanaman menumbuhkan akarnya, batangnya, dan daun-daunnya. Kemudian disusul oleh fase selanjutnya, yaitu fase generatif, pada saat tanaman menyiapkan munculnya generasi baru, dengan ditandai munculnya bunga dan buah. Itu sebabnya namanya fase generatif dari kata generasi. Nah, kebutuhan nutrisi untuk tanaman ini berbeda pada kedua fase ini, tergantung pada fokus pertumbuhan mereka. Ketika fokusnya adalah menumbuhkan daun, maka pupuk yang tepat adalah yang berbahan dasar daun atau pupuk kandang, karena pupuk kandang kan intinya sisa dari rumput atau daun yang sudah dicerna binatang. Lalu fase generatif, karena saat itu tanaman membentuk buah, maka pupuk yang baik adalah yang berbahan dasar sisa buah. Nah, mol atau POC yang akan kita buat ini bagus untuk nutrisi tanaman ketika memasuki fase generatif. Untuk membuat mol atau POC dari buah ini, yang kita butuhkan hanya 3 bahan pokok. Bahan pertama adalah limbah buah. Yang saya maksud dengan limbah buah ini bisa kulit-kulitnya seperti ini, atau bisa juga buah yang agak busuk ya, jadi tidak bisa kita konsumsi, kita bisa gunakan. Bahan yang kedua adalah air cucian beras. Ini saya kumpulkan dari 3 hari yang lalu. Jadi ini sudah saya diamkan 2 malam, 2 hari 2 malam. Dan yang kemudian bahan yang ketiga adalah gula. Boleh gula merah, boleh gula putih. Hanya itu saja bahannya. Sekarang kita akan lihat cara pembuatannya. Pertama, untuk membantu agar buah-buahan ini mudah diurai oleh bakteri, maka kita akan potong-potong atau kita akan rajang kecil-kecil sampah atau limbah buah yang akan kita gunakan. Bila Anda mau, Anda bisa juga memblendernya secara halus. Kalau saya tidak usah, saya potong-potong aja bisa, karena nanti ampasnya bisa saya gunakan untuk campuran media tanam. Jadi saya akan potong-potong halus seperti ini. Ini adalah limbah buah-buahan dari GoFood saya. Di rumah saya kebetulan berjualan salad buah dan rujak buah. Jadi setiap hari kami selalu menghasilkan limbah buah-buahan yang banyak seperti ini. Mol dari buah ini bagusnya adalah dia akan beraroma segar seperti buah yang kita gunakan. Apalagi kalau buahnya seperti ada kulit jeruknya seperti ini. Nanti baunya wangi sekali, segar sekali. Oke, kita akan lanjutkan potong-potong dulu semuanya. Lalu masukkan buah-buahan ini ke dalam wadah. Karena limbahnya masih banyak, saya akan lanjutkan memotong-motong. Ini saya ganti pisau karena pisaunya tadi kurang tajam, jadi susah. Nah, ini jauh lebih tajam, enak. Buah-buahan apa yang bisa digunakan? Apa saja, semakin beragam buahnya semakin bagus.
Nah, sesudahnya kita juga akan haluskan gula merahnya. Oke. Nah, sekarang kita akan masukkan sebagian dari air yang sudah, ini air leri harus sudah didiamkan minimal 2 malam ya. Kenapa? Supaya di sini sudah tumbuh mikroba dulu. Oke, kita akan masukkan. Saya akan masukkan sebagian dulu, karena yang sebagian akan saya gunakan untuk mencairkan gula. Nah, saya akan tambah dengan gula putih, karena gula merah saya tinggal dikit. Saya akan tambah sekitar 2 sendok ya. Oke. Lalu saya akan hancurkan di sini, saya akan cairkan dulu gulanya. Sampai gulanya hancur. Sekarang kita akan masukkan gulanya ke sini. Ini air leri yang sudah 3 hari, 2-3 hari. Saya campur gula, saya tuangkan ke dalam buah-buahan yang sudah kita potong-potong. Ini masih ada gulanya, saya akan tambahkan air lerinya. Nah, ini bagus sekali. Ini saya akan tunjukkan. Ini adalah endapan air leri yang isinya kaya banget dengan karbohidrat. Ini dibutuhkan banget oleh bakteri untuk berkembang. Dan setelah didiamkan 2 hari, air leri tadi itu juga menarik banyak bakteri di dalamnya untuk juga berkembang biak. Jadi ini bagus untuk menjadi bahan utama mol. Kita tidak perlu lagi tambahkan starter seperti E4, Yakult, itu tidak perlu lagi. Ini adalah sudah bahan-bahan yang kaya akan mikroba baik ya. Dan kita akan kembang biakkan bersama. Nah, seperti ini sama konsepnya seperti kemarin, nggak usah diisi sampai penuh. Sisakan ruang kosong seperti ini. Menggunakan toples dan yang mulutnya lebar dan disisakan ruangan seperti ini sangat menjaga materi yang ada di dalam sini dari meledak. Jadi karena tekanannya walaupun tinggi, tapi tidak akan setinggi kalau dia ditaruh di botol. Jadi saya sekarang jangan lupa sebelum kita tutup, kita aduk dulu benar-benar sampai rata. Karena tadi mungkin gulanya belum terlalu larut. Nah, ini kita aduk rata untuk memastikan bahwa semua bagian dari sisa buah kita, limbah buah kita itu terpapar ya dengan air leri yang sudah mulai tumbuh mikroba ya. Oke, sudah kita aduk dan kita rasa sudah cukup rata, kita tutup ya, kita tutup rapat. Kalau toples bermulut besar gini, walaupun dia rapat, dia tekanannya tidak akan sampai meledakkan ini ya. Nanti akan kerasa kok, kalau dia kerasa gembung begini, kita tekan kok keras banget, kendorkan. Biasanya kita cek itu 3 hari sekali atau 2 hari sekali, kita cek untuk melihat apakah gasnya sudah banyak banget apa enggak. Kalau banyak, kita kendorkan, kita buka sebentar, tutup lagi. Udah seperti itu, kemudian kita akan simpan di tempat yang aman dan tidak terlalu terang. Kalau bisa sih di tempat yang agak gelap ya. Hanya seperti itu mol atau POC buah yang kita siapkan dengan hanya 3 bahan utama. Dan mol buah ini fungsinya adalah untuk membantu tanaman pada masa pembuahan. Karena bahan dasarnya buah, maka dia manfaatnya bagus sekali untuk tanaman yang mengeluarkan buah. Misalnya cabai, atau tomat, atau terong, atau pare, seperti itu. Itu bagus banget karena kita harus memberi makanan sesuai jenis mereka. Kalau tanaman sayur, biasanya kita buatkan pupuk dari bahan-bahan daun-daunan. Kalau tanaman buah, kita beri pupuk pada masa pembuahan itu dengan bahan-bahan dari sisa buah-buahan juga, karena mereka mengandung bahan-bahan yang sama di dalam sel-selnya. Demikian video dari kami, terima kasih sudah menyaksikan sampai sejauh ini.